Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah menentukan atas segala sesuatu. Bukan hebat kita hari ini kita dapat salat, masuk ke rumahnya, memenuhi panggilannya, itu semua karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga di yaumil qiyamah ini menjadi kekal, kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita lihat kekuasaan bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Jika Allah ingin mengangkat sesuatu, maka baginya mudah. Malam dihina, pagi umroh 3 kali. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertontonkan dengan hadis Nabi, bagiku segalanya mudah. Sehingga apa kata Nabi Muhammad SAW? La tahtakir mandunak falikuli syai'in maziyah. Jangan kau biarkan hatimu meremehkan, merendahkan orang lain. Falikuli syai'in maziyah. Segala sesuatu punya keutamaan yang kau tidak punya. Hidup ini adalah kelengkapan. Saya punya kekurangan, bapak-bapak punya kelebihan. Bapak-bapak punya kekurangan, saya punya kelebihan. Kita melengkapi, bukan untuk menghina, mencaci, menjatuhkan. Itulah Islam. Nah, kita dipertontonkan lebih jauh. Filosofinya apa? Mudah bagi Allah mengangkat derajat seseorang dan gampang bagi Allah orang yang punya penilaian di mata masyarakat dalam strata sosial tertinggi dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginya segala ketentuan. Sehingga tugas kita adalah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ikhtiar, kalau sudah berusaha menjadi saleh, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian hari ini, fenomena di masyarakat kita yang baru-baru saja ini, itu juga ada kejadiannya. Saya akan tarik 14 jam yang lalu dengan 14 abad yang lalu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memainkan dramanya di muka bumi. Apakah ada kejadian penjual teh itu di zaman Nabi Muhammad? Ada. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Riwayatnya adalah sahih. Terdapat di 4 kutubus sittah. Ketika Ibnu Abbas meriwayatkan, kunna ma'an Nabi SAW, kami bersama Nabi Muhammad lagi duduk-duduk di Madinah. Maka ini adalah sunnah sahabat. Kalau lagi libur Pak, cari circle orang-orang baik, orang-orang soleh. Ngerinya kita meninggal di tengah orang-orang gak baik. Maka cari circle kita. Kalau lagi libur di kantor, cari kumpulan orang-orang yang mengingatkan sholat. Kalau ada teman, yuk sholat, jangan lepas itu teman ila yaumil qiyamah. Tapi kalau ada teman diajak sholat gak mau, bahkan entar gampang, nah ini teman yang menjerumuskan kita ke neraka, naudzubillah. Jadi cari circle kita yang baik. Dan sahabat gak mau jauh-jauh dari Nabi karena gak mau circle-nya circle yang buruk. Ketika mereka kumpul-kumpul, tiba-tiba kata Nabi apa? Sayyadla alaikumul ahlul jannah. Akan datang sebentar dari sekarang nih orang ahli surga di antara kita. Kita tungguin. Itu Nabi yang ngomong. Oh, sahabat semua ngeliat ke pintu. Siapa kira-kira? Dinobatkan sama Nabi. Orangnya di bumi, stempelnya di surga. Jadi menurut mufassir dan muhadits, ada 2 orang yang distempel oleh Nabi. Orangnya masih di bumi, tapi stempelnya udah di surga. Yang satu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika Nabi Isra dan Mi'raj mendengar ada terompah, ternyata itu langkah kakinya Bilal. Yang kedua, ya ini sahabat Ansor yang diceritakan di dalam hadis Ibnu Abbas. Hadirin dirahmati Allah, bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Kira-kira bagaimana kalau kita mendapatkan stempel dari Nabi, ente udah di surga, walaupun masih aktivitas di bumi? Saya kira jangankan bapak-bapak, saya Afifuddin, Beb, lu gue denger udah di surga, resign saya dari masjid ini. Kenapa? Santai, saya udah surga. Tapi tidak begitu dengan Bilal bin Rabah. Begitu dikasih tahu, Bilal, kakimu ada di surga, kaget Bilal. Bahkan semakin takut sama Allah. Kalau kita sudah dijamin oleh Nabi, kakimu ada di surga, saya kira kita santai-santai saja, kakinya udah di surga, subhanallah.
Nah begitu sahabat melihat, ternyata ja'a rajulun min alil Madinah, datang orang laki-laki dari Al-Madinah, laisal mughanni laisal gina, bukan orang agnia, bukan orang kaya yang suka sedekah, bukan sahabat yang pernah ikut perang sama Nabi, bukan mujahid, juga bukan penghafal Quran. Beliau dalam strata sosial Madinah orang biasa yang kerjanya di pasar doang. Nah kata Nabi, tuh itu dia ahli surga. Kaget sahabat, celingak-celinguk. Umar bin Khattab paling heran. Kalau bahasa orang Betawi, Pak, ilok ini orang ahli surga, karena memang orang biasa-biasa saja. Waktu perang nggak ikut perang. Waktu orang mendermakan hartanya seperti Utsman bin Affan yang sampai sekarang wakafnya ada di Makkatul Mukarramah, yaitu hotel yang dibangun oleh beberapa keturunan Utsman bin Affan sampai sekarang. Tapi ini orang bukan orang kaya, bukan pejuang, bukan tokoh, bukan pemikir, termasuk juga barangkali bukan penegak hukum di zaman Nabi Muhammad. Orang biasa. Mohon maaf kalau sekarang mungkin cedera ojek online saja ya, teman-teman kita biasa. Ketika itu Abdullah bin Amr bin As, anak dari gubernur Kufah Irak, yaitu Abdullah, curiga, ya kok orang menjadi ahli surga tapi orang biasa saja. Akhirnya besok mereka kumpul lagi sama Nabi, ketemu orang itu lagi, apa kata Nabi? Wa huwa min ahli jannah, tuh dia orang ahli surga. Sampai 3 kali. Gregetan Abdullah bin Amr bin As minta izin kepada Rasulullah, beliau pamit pengen nginep di rumah orang ahli surga ini. Ya, ini ahli surga nih, ya Allah, Rasulullah yang bilang. Akhirnya beliau, wahai fulan, saya nggak kenal engkau, tapi boleh nggak saya nginep di rumah kamu? Nah, silakan. Ya ahli surga, silakan nginep di rumah saya. Walakin hadzal baitid dhiq, saya punya rumah sempit, saya nggak punya apa-apa. Antum ashabun Nabi, wow, kamu adalah salah satu menteri-menterinya Nabi. Antum adalah menterinya Nabi, saya orang biasa. Tapi apa kata Abdullah? Nggak apa-apa, saya nginep malam hari. Malam hari itu dia nginep, dia girang nginep di pemuda ahli surga. Tiba-tiba yang terjadi, ketika sepertiga malam terakhir, Abdullah bin Amr bin As tahajud, karena memang sahabat Nabi, beliau tahajud, tapi dilihat pemuda itu tidur, nggak tahajud. Terbesit di hati Abdullah, jangankan Abdullah bin Amr, saya kira bapak-bapak juga kalau ngelihat ahli surga malamnya nggak tahajud, surga dari mana ini? Cuman nggak berani, kenapa? Karena yang menempatkan itu Nabi Muhammad dan sahabat 1000% tunduk sama Nabi. Makanya mereka kulul ashab udul, setiap sahabat itu adil. Sahabat itu nanti masuk surga pada golongan pertama. Kemudian di pagi hari bangun subuh, alhamdulillah pemuda ini bangun. Dikatakan antum la takum, kamu nggak bangun semalam? Enggak, saya tidur saja, saya lelah. Ya, berangkat ke Masjid Nabawi, pulang dari Masjid Nabawi, Abdullah bin Amr membaca Quran. Dia nggak baca Quran habis subuh. Bahkan menyiapkan pakaiannya dan pamit, saya mau berangkat ke pasar, kerja sebagaimana biasa. Kaget lagi, di mana ahli surganya? Apa kata Abdullah? Boleh nggak saya ikut ke pasar? Barangkali di pasar akan ditemukan surganya orang ini. Begitu sampai di pasar, selayaknya orang biasa dagang, bahkan dia dagang kayu bakar, al-khattab, kayu bakar. Ya untung, sekedar untung, kemudian beli makanan dan sebagainya. Pulang ke rumah, walam yatasaddaq fi hadzal yaum. Hari itu dia juga nggak sedekah. Di mana ahli surganya? Tahajud enggak, sedekah enggak. Begitu malam ketemu Rasulullah pada sholatul isya. Ya Abdullah al-mabit, engkau nginep semalam? Nginep ya Rasulullah. Engkau bertanya-tanya? Sa'alahu. Tanya saja dia, kenapa dia jadi ahli surga. Akhirnya Abdullah bin Amr memberanikan diri, wahai fulan, katakanlah namanya yang lagi tenar, ya Agus, Gus, kamu itu menjadi ahli surga langsung dari Nabi Muhammad loh. Saya mau tanya, saya tahajud, kamu tidur. Saya sedekah, saya baca Quran, kamu nggak baca Quran. Kamu sibuk dengan dunia yang hanya barangkali kamu cuma sholat 5 waktu saja. Lantas di mana ahli surga? Boleh nggak? Dullani ala a'malik bi anta min alamati alil jannah. Kira-kira begitu hadisnya. Tunjukin saya kalau kamu memang ahli surga. Orang tersebut kaget, saya ahli surga. Ya. Dipikir-pikir, ya saya tidak punya ibadah. Antum taroni, kamu ngelihat saya kama taroni. Begitulah saya nggak pernah menambahkan ibadah saya. Dipikir-pikir lagi, oh barangkali ini. Ya Abdullah bin Amr bin As, ketahuilah, i'lam bi annillah hasad ilal muslimin ilal mar,
Saya tidak pernah hasud, saya tidak pernah benci, saya tidak pernah iri dengan pemberian Allah kepada orang lain. Saya nggak pernah iri dengan orang kaya itu. Saya nggak pernah iri dengan sahabat-sahabat Nabi. Saya hanya berkecukupan dengan apa yang Allah berikan. Satu, saya minta kalau keluar rumah, ya Rob, penuhi hati saya dengan nilai kecukupan atas takdirmu. Satu. Yang kedua, ya Rob, kalau memang hidup saya kekurangan, jangan biarkan lidah saya menghardik orang Islam. Saya tidak patut menghardik mereka yang sujud kepadamu, ya Rob. Yang ketiga, biarkan saya dalam keadaan qanaah. Iza qana'ta anta wa maliku dunia sawa. Merasa cukup. Akhirnya kata Abdullah bin Amr bin As, inilah yang membuat kau menjadi ahli surga. Apa hebatnya baca Quran tiap malam kalau siang ngatain orang? Apa hebatnya puasa saban hari kalau ternyata perutnya isinya barang haram? Apa hebatnya kita tahajud, kita sedekah kalau hasilnya kita hanya membenci orang dengan rezekinya masing-masing? Hadirin dirahmati Allah, sederhana bukan? Jadi 14 abad yang lalu, kejadian pada 14 jam yang lalu, di mana seorang penjual teh barangkali menerima. Kita jangan fokus dengan orang yang menghardik, fokuslah dengan penjual tehnya. Entah apa amal ibadah dia, umrohnya gratis, uangnya banyak, hari itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pikirin apa amal ibadah dia. Saya kira cuma satu. Kalau buat penghafal Quran, potongan yang nggak ada penghafal Quran. Ahli fikih nggak ada ahli fikih. Tapi satu, sepertinya dia menyelamatkan hatinya untuk tidak menyakiti orang, bekerja selayaknya bekerja, dipanggulnya teh manis itu. Hadirin dirahmati Allah, mari kita jualan teh manis biar bisa umroh gratis. Masya Allah. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya bahwa undur ila man asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajrau nikmatallahi alaikum. Kita disuruh lihat yang bawah, kita suruh lihat maksudnya yang kurang daripada hidup kita. Alhamdulillah, barangkali penghuni masjid ini paling sedikitnya barangkali kita punya kecukupan rezeki jauh di atas rata-rata, barangkali. Alhamdulillah, mestinya itu kita syukuri, kemudian kita memandang yang di bawah. Fawa ajdaru alla tajdaru. Hadirin tahu doa Nabi Muhammad, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan saya orang miskin, wasyurni fi zumratal masakin. Kenapa? Kalau miskin gampang, takdir Allah miskin, tinggal ngelihat Nabi Muhammad. Takdir Allah kaya, lihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Artinya aku lebih memilih miskin agar umat memandang kepadaku. Aku panglimanya para nabi, tapi miskin, dimiskinkan dan meminta miskin. Ini doa salah satu anjuran di dalam kitab Bulughul Maram, tidak boleh diamalkan, Pak. Ada doa Nabi yang wajib diamalkan, kita doa bersama-sama, tapi ada doa yang gak boleh diamalkan. Nih, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan saya orang miskin, gak boleh. Sekalipun Nabi, ngerinya sekarang dibaca mobil hilang langsung, naudzubillah min dzalik, karena kita jadi miskin. Jadi ini doa nggak boleh, walaupun Nabi mengucapkan. Itulah yang dikatakan sunnah itu ada tempatnya, ada konteksnya. Kapan Nabi berdoa untuk dirinya, kapan Nabi berdoa untuk umatnya. Ketika Allah menja'alni miskinan wa zumratil masakin wa syunni fi zumratil masakin, itu menandakan bahwa Nabi seolah-olah mau bilang sama kita, uang bukan segalanya, materi bukan segalanya, ketenangan dari Allah itu yang paling penting. Halalan thayyiban mubarakan. Dan jangan pernah menghardik orang karena barangkali strata sosialnya di bawah kita. Teman debat Imam Syafi'i bukan ahli ra'i, bukan majelis ulama Mesir, bukan. Teman debatnya Imam Syafi'i namanya Asy-Syaiban Ar-Ra'i, gembala kambing yang biasanya ada di lapangan. Itu teman debatnya Imam Syafi'i. Tahu sendiri Imam Syafi'i, 7 tahun hafal Quran, 2 minggu hafal kitab Muwatta 4 jilid. 2 minggu, sampai kata Imam Malik, Masya Allah, laula Syafi'il halakal Malik. Kalau tidak ada Imam Syafi'i, saya sudah bunuh orang. Apa itu kejadiannya? Ini Imam Syafi'i yang tidak pernah menghardik orang yang di bawahnya. Beliau pernah mendapatkan sebuah kejadian, datang orang yang lagi hamil kepada datang orang hamil, orang meninggal dunia, datang ke Imam Syafi'i, ke Imam Malik, ya Imam, itu ada ibu bunting meninggal dunia. Pertanyaan kami, hal kasroha, apakah dibelek untuk dikeluarkan anaknya, kalau bahasa sekarang disesat,
atau ditimbun dengan jenazah emaknya. Kata Imam Malik, timbun bareng emaknya. Artinya bayi itu tidak usah dikeluarkan. Imam Syafi'i yang lagi ngaji sama Imam Malik tergerak. Loh, ini guru saya sepertinya salah. Tanda kutip. Tapi beliau tidak berani menghardik gurunya. Beliau izin ke belakang. Beliau memanggil orang tersebut. Ya Syekh, ya Fulan, ta'al. Qad tahwilul Malik. Sungguh Malik barusan merubah hukumnya. Apa katanya? Tadi disuruh pendemkan. Tidak. Belek dulu, ambil bayinya, kemudian pendem ibunya. Kalau memang bayinya hidup. Kalau bayinya tidak hidup, maka kuburkan janinnya dengan ibunya. Jadi yang merubah ini Imam Malik, Imam Syafi'i. Padahal lagi ngaji dengan Imam Malik di Darul Hadis di Madinatul Munawwarah. Nah, ketika beberapa tahun berselang, 5-6 tahun, tiba-tiba ada seorang yang membawa anak kecil ke depan Imam Malik. Ya Imam, tolong doakan anak ini. Anak siapa ini? Ayyuhadzal ibn, punya siapa ini anak? Bapaknya siapa? Wahai Imam, ketahuilah, inilah anak yang dulu disuruh dibelek, dikeluarin. Kaget Imam Malik. Masya Allah, bukankah saya dulu suruh mendem dengan siapa yang merubah hukum saya? Laula Syafi'i halakal Malik. Ada muridmu namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Kalau tidak ada Syafi'i, saya udah bunuh ini anak. Begitulah keadaan orang-orang terdahulu yang punya ilmu, betapa merendahnya tawadhu. Tidak kemudian gagah-gagahan dengan keilmuannya. Sorban yang mengikat kepalamu seharusnya memberatkan dirimu untuk sujud kepada Allah, bukan untuk mendongak di depan manusia. Sebaliknya, kekayaan yang ada pada dirimu seharusnya untuk memberi empati kepada manusia agar selalu membagi. Dalam tayangan akhir saya, ketika ada live di Trans TV Summit Winda, saya sebutkan satu hal. Orang pelit sulit masuk surganya. Orang pelit jenazahnya nggak ada yang mau nyolatin. Orang pelit matinya disyukurin orang. Pelit. Apa yang mau kita pelitin di dunia ini? Toh kita cuma membawa 3 helai kain kafan yang harganya 35.000. Sedekah yang kita keluarkan buat masjid ini, itu yang akan menjadi tabungan kita di yaumil qiyamah. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan kita belajar dari peristiwa ini bahwa ternyata jangan pernah menghardik seseorang, karena boleh jadi di depan Allah dia punya kemuliaan yang kita tidak pernah tahu. Ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek gitu ya, di daerah Pengasinan Bekasi. Beliau orang biasa, tapi anaknya semuanya jadi wali-wali, jadi kiai-kiai hebat, ulama-ulama besar. Satu anak saja bisa punya pesantren 17.000 santri. Dia tanya, wahai nek, apa pekerjaanmu? Tidak, selaku ibu, saya tidak punya pekerjaan yang lebih hebat kecuali satu. Saya meneteskan air mata saya di sepertiga malam terakhir hanya kepada Allah. Saya mengadu, jangan sampai anak-anak saya tidak jadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ternyata nenek-nenek itu bukan ustazah, bukan ulama hebat, tapi menelurkan banyak ulama. Hadirin dan rahmati Allah, mari kita hargai seluruh ciptaan Allah, sekalipun hanya sekedar kalbun, anjing yang barangkali mengais makanan di jalanan. Bukankah anjing masuk ashabul kahfi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Jangan menghadik, walaupun mohon maaf, anjing kudisan di pinggiran jalan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.